Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Bu Diva dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini adalah yang pertama, memahami pengertian balik. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang ketiga, mempraktekkan tata cara mandi besar. Yang keempat, sikap bersyukur dan tanggung jawab. Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Kira-kira sekarang kamu ada di fase yang mana? Baik. Sekarang apa pendapatmu tentang gambar tersebut? Baik, anak-anak. Sekarang Bu Guru ada pertanyaan. Coba nanti kalian jawab ya. Yang pertama, berapa umur kalian sekarang? Coba kalian hitung berdasarkan tanggal lahir. Sudah? Kemudian, coba perhatikan bentuk tubuh kalian mulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Kira-kira, apakah ada perubahan? Baik. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru ingin tahu apa yang kamu ketahui tentang usia balik. Nah, kira-kira apa sih yang kamu ketahui tentang usia balik? Coba kamu tulis dulu. Kemudian, kira-kira apakah yang kamu tahu tentang tanda-tanda usia balik bagi laki-laki dan bagi perempuan? Kira-kira tanda-tandanya apa? Sudah? Kita lanjutkan lagi. Baik. Pengertian balik secara bahasa berarti balagho, artinya sampai. Balik secara istilah adalah batasan seseorang dibebani kewajiban hukum syariat. Kemudian, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-ciri menurut ilmu fikih. Bagi laki-laki, telah mimpi basah atau telah sampai usia 15 tahun. Bagi perempuan, sudah haid atau menstruasi dan sudah sampai pada usia 15 tahun. Artinya apa? Jadi apabila laki-laki sudah sampai usia 15 tahun ataupun perempuan yang sudah sampai usia 15 tahun belum mengalami mimpi basah atau belum mengalami haid, menstruasi, maka dia tetap dibebani kewajiban untuk melaksanakan syariat agama. Kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui ciri-ciri balik secara ilmu fikih, mari kita lanjutkan untuk mengetahui ciri-ciri balik menurut ilmu biologi. Yang pertama, ciri-ciri menurut ilmu biologi bagi laki-laki.
Bagi laki-laki, ciri-cirinya adalah tumbuh kumis, jenggot, jambang, tumbuh rambut pada area alat kelamin dan ketiak. Kemudian badannya lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun, dan suaranya terdengar lebih berat. Yang kedua, ciri-ciri perempuan yang sudah balik menurut ilmu biologi, yaitu perubahan fisik perempuan meliputi pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada area alat kelamin dan ketiak, dan sudah mengalami menstruasi atau haid. Anak-anak, perlu dipahami di sini, menstruasi atau haid itu adalah darah yang keluar dari alat kelamin perempuan. Darah tersebut berwarna hitam, coklat kehitam-hitaman, dan merupakan darah segar. Kemudian untuk laki-laki yang telah mengalami mimpi basah tadi ya, Bu Guru jelaskan sekali lagi. Untuk laki-laki yang mengalami mimpi basah, jadi mimpinya ini bukan mimpi basah biasa gitu ya. Mimpi basah adalah keluarnya cairan sperma atau air mani dari alat kelamin laki-laki. Kemudian haid adalah keluar darah dari alat kelamin perempuan. Darah haid ciri-cirinya darahnya berwarna coklat kehitam-hitaman. Baik, kemudian apabila anak-anak mengalami mimpi basah atau mengalami menstruasi, berarti kalian berada pada fase berhadas besar. Untuk dapat melaksanakan ibadah, kalian harus melaksanakan mandi wajib. Bagaimana tata cara melaksanakan mandi wajib itu? Baik, Bu Guru jelaskan. Yang pertama, mandi wajib itu harus diawali dengan niat. Kemudian, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Tentunya dengan air mengalir ya. Yang ketiga, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang keempat, membersihkan tangan kiri dengan sabun. Yang kelima, berwudu. Yang keenam, menyela-nyela rambut kepala dengan air. Yang ketujuh, menuangkan air pada anggota badan sebanyak 3 kali, diawali dengan anggota badan sebelah kanan, kemudian anggota badan sebelah kiri. Kemudian yang terakhir membasuh kaki dan bisa dilanjutkan dengan mandi seperti biasa. Baik anak-anak, kalau kalian sudah mengetahui tentang apa itu usia balik, ciri-cirinya, dan ketentuan apa saja yang harus kalian laksanakan apabila kalian berhadas besar, maka sekarang Bu Guru jelaskan apa sih kewajiban kalian setelah memasuki usia balik. Yang pertama, kalian dibebani atau diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, kalian harus menutup aurat. Yang ketiga, mencari ilmu. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, kenapa sih kita itu harus mempelajari tentang usia balik ini? Nah, yang pertama, pentingnya mengenal dan memahami usia balik. Dalam Islam, usia balik menandakan dewasa dari sudut pandang hukum. Di sisi lain, usia balik juga menandakan tanggung jawab secara moral dan sosial. Yang kedua, usia balik ini adalah perbedaan antara masa kanak-kanak dan masa transisi atau remaja. Kemudian,
Yang ketiga, dampak pentingnya memahami usia balik. Pemahaman yang tepat tentang usia balik akan membantu kita untuk menghadapi tantangan dan tekanan sosial dengan bijak. Baik, jadi kalau kalian sudah berusia balik, kalian punya kewajiban dan tanggung jawab. Segala amal ibadah, apabila kalian sudah berusia balik, maka amal ibadah tersebut ditanggung oleh diri kalian sendiri, begitu ya. Jadi, apabila kalian tidak melaksanakan ibadah wajib, maka kalian akan mendapat dosa dan dosa tersebut ditanggung oleh kalian sendiri. Begitu. Demikian materi yang bisa Bu Guru sampaikan untuk hari ini. Apabila ada yang kurang, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.